Dalam rangka Hari Bakti Peternakan, Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau bersama pemerintah Kota Lubuk Linggau sukses menggelar vaksinasi rabies dan pelayanan kesehatan hewan. Kegiatan ini disambut baik oleh seluruh para pencinta hewan. Akan melanjutkan ke acara pembukaan vaksinasi rabies gratis. Dalam rangka Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025, Dinas Pertanian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama pemerintah Kota Lubuk Linggau sukses menggelar kegiatan vaksinasi rabies dan pelayanan kesehatan hewan. Terhadir dalam kegiatan tersebut, staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, Dr. Andes Haji Heri Suryanto MM, staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Kamaludin Esos, serta staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Dr. Andes Haji Heri Zulianta. Kegiatan vaksinasi rabies difokuskan pada hewan peliharaan, diantaranya seperti kucing, anjing, dan kera, sebagai upaya pencegahan penyakit rabies. Layanan vaksin rabies diberikan secara gratis, dengan syarat pemilik hewan menunjukkan kartu identitas seperti KTP. Kepala Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau Haja Dwi Erianti STMSI menjelaskan bahwa berdasarkan data, terdapat 3.171 hewan liar penular rabies, dengan 1.720 diantaranya tidak memiliki pemiliknya. Tingginya kesadaran masyarakat untuk mendukung pencegahan rabies pada hewan peliharaan. Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Dr. Andes Heri Zulianta juga menambahkan bahwa kegiatan ini sejalan dengan upaya menjadikan Kota Lubuk Linggau sebagai kota yang sehat. Diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dinas Pertanian Lubuk Linggau mengadakan vaksin rabies ini adalah untuk hewan-hewan penular rabies. Di antaranya tadi kucing, anjing, kera, dan kegiatan ini juga merupakan suatu kegiatan yang bersifatnya gratis. Jadi di Kota Lubuk Linggau ini, Pak Asisten, kami mempunyai data itu sekitar 3.171 hewan penular rabies, di mana dari 3.171 hewan itu yang liar itu sekitar 1.720 yang tidak memiliki pemiliknya. Simbolis anjing dulu. Ini selesaikan panggung, ini selesaikan dulu. Oke, kita simbolis anjingnya. Terima kasih. Habisnya monyet. Vaksinasi rabies tujuannya adalah untuk pencegahan penyakit rabies dari hewan peliharaan, baik itu kucing, anjing maupun monyet, yang kurang lebih jumlahnya tadi sekitar 3.000-an seluruhnya, dan yang dilaksanakan vaksinasi pada hari ini kurang lebih 126 ekor. Itu terdiri dari kucing, anjing, dan monyet.
Jadi biar kita mewujudkan Lubuk Linggau menjadi kota yang sehat. Kalau dari jumlah yang ada di Kota Lubuk Linggau sekitar 3.000-an, memang jumlahnya tidak memenuhi kuota. Tapi kita stok kita yang ada kita laksanakan untuk melayani masyarakat Kota Lubuk Linggau. Intinya supaya kita ini merupakan satu tindakan untuk pencegahan penularan penyakit menular rabies yang ditularkan oleh hewan peliharaan kucing, anjing, dan monyet. Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat meresmikan dan meletakkan batu pertama pembangunan rumah tidak layak huni tahun 2025. Acara ini berlangsung di Jalan Moneng Sepati, RT 2, Kelurahan Tabapingin, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperbaiki rumah-rumah tidak layak huni. Pada kesempatan tersebut, 2 rumah mendapatkan bantuan rehab, yaitu rumah milik almarhum Juhan melalui CSR dan rumah Herman yang dibiayai pemerintah Kota Lubuk Linggau. Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung program ini. Beliau juga menyebutkan bahwa program ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan visi dan misi Linggau Juara dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan rumah tidak layak huni. Terdapat 740 unit rumah tidak layak huni di Kota Lubuk Linggau, dan pada tahun 2025 bantuan diberikan untuk 76 unit. Target pada tahun 2026 adalah meningkatkan menjadi 150 unit. Dengan dukungan Forum CSR Pengembang Indonesia, diharapkan pada tahun 2030 tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Kota Lubuk Linggau. Ketua Pengembang Indonesia Adi Paisa menyampaikan bahwa pihaknya berkontribusi dengan bantuan sebesar 50 juta rupiah dan mendukung penuh program bedah rumah ini. Bantuan RPLH kita berikan untuk warga Linggau yang kami sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faisal beserta anggota seluruh pengembang Indonesia yang berkesempatan hadir, yang mana sudah tercantum dan bedah akan kita bangun pada tahun ini. Camat Lubuk Linggau Selatan 2, Ibu Ulan beserta unsur Forkopincam yang berkesempatan hadir, Pak Dan Lamir, Pak Kapolsek, yang mewakili tokoh masyarakat, Ustadz Himawan. Silakan kita satu kali take untuk foto bersama. Mohon izin, Bapak. Selamat Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi semangatnya dong, Linggau, Linggau. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung saja kita hitung 3, 2, 1. Wali Kota Lubuk Linggau meletakkan batu pertama, tanda dibangunnya program bedah rumah. Bedah rumah ini merupakan pelaksanaan pendukungan dari program 3 juta rumah yang menjadi program kerja pemerintah pusat. Tentunya hal ini sangat selaras sekali dengan visi pemerintah Kota Lubuk Linggau, yakni Linggau Juara. Apa? Spesifiknya selesai 70 bulan. Pokoknya 2025 harus selesai. Kita juga tidak bisa menargetkan karena seperti yang kemarin di Kelurahan Air Temam, Simamario kemarin, bahwa janji 2 minggu, ini sudah lebih 2 minggu, tapi kondisi fisik belum cukup. Jadi insya Allah paling lama sih 1 bulan lah. 1 bulan selesai untuk paling minim. Maksudnya mulai dari pembangunan sampai selesai itu 1 bulan maksimal. Jadi kalau dibangun secara berbarengan, mungkin selesai di bulan Pak Wali, masalah jembatan yang akan dibangun di sini, Pak Wali, kemarin sesuai dengan janji politik di PKPN dan Kadis PUPR itu sudah survei. Memang untuk fondasi yang sebelah sini di Kelurahan Tabapingin itu tidak mempunyai
tempat itu tidak memungkinkan. Jadi mungkin akan kita relokasikan ke tempat lain, tapi kita masih kalaupun memang jembatan Batu itu selesai untuk tempat selanjutnya, mungkin jembatan itu akan kita pakai. Janji kita kemarin di sini ingin membuat jembatan multifungsi yang bisa dilalui oleh mobil, karena existing yang lama ke existing yang ada itu bisa dilalui oleh mobil, hanya perubahan jembatan itu yang kita lakukan. Memang karena kondisi fondasi tidak memungkinkan, mungkin sementara kita nanti kita pelajari kalau target kita belum bisa menargetkan karena kondisi APBD kita juga sudah selesai, perubahan juga sudah selesai, mungkin bisa juga kondisi ke depan. Nah, untuk saat ini kami tidak berani untuk memberikan janji karena dengan kondisi APBD di tahun 2026 terjadi penurunan transfer dari pusat, yang mana Kota Lubuk Linggau sangat tergantung sekali transfer dari pusat kurang lebih di angka 70%. Nanti Lubuk Linggau di tahun 2026 terjadi pengurangan kurang lebih sekitar 150 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Antoni Saputra Pratama di seputar program Silampari TV. Saat ini saya sedang berada di acara Stitkes ulang tahun Fitra Aldar yang ke-30. Jadi di sini saya lagi di UMKM Kota Lubuk Linggau dan lebih berbanyak UMKM-nya. Yuk kita tanya-tanya. Oke pemirsa, saat ini saya sedang berada di stand kesehatan. Jadi pemirsa bisa memeriksa stand kesehatan Anda di sini secara gratis alias tidak bayar. Yang pertama bisa cek kesehatan, yang pertama itu pemeriksaan tekanan darah, yang kedua pemeriksaan kadar gula darah atau asam urat, yang ketiga pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, yang keempat pemeriksaan tes buta warna. Cara pendaftarannya, mari ikutin saya. Pemirsa bisa langsung mencek kesehatan di petugasnya. Yang pertama itu adalah pemeriksaan gula darah dan asam urat. Dan yang kedua pemeriksa tekanan darah. Lalu yang ketiga adalah pemeriksa buta warna. Dan yang keempat pemeriksa tinggi badan dan berat badan. Nah, jadi pemirsa saat ini saya sudah lanjut ke stand berikutnya. Halo Kak, dari Kak siapa? Ini Kak menanya ini stand apa sih Kak? Stand konser. Oh, untuk harganya dari berapa aja Kak? Ini mulai harganya dari 30.000 sampai 25.000 Kak. Wah, terjangkau ya Kak. Oke, terima kasih ya Kak. Oke pemirsa, di belakang saya ini masih banyak bazar UMKM yang pemirsa bisa kunjungi di acara Kariti Fitra Aldar. Saya Anton pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kota Lubuk Linggau menggelar gerakan pangan murah untuk menjaga ketahanan pangan dan menekan laju inflasi daerah. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor Camat Lubuk Linggau Barat 1 di Jalan Garuda berdekatan dengan lapangan tembok Perbakin Kota Lubuk Linggau yang dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam GPM ini, masyarakat dapat membeli beras dengan harga yang terjangkau,
yaitu sebesar 57.500 per karungnya. Untuk setiap pembelian, setiap orang dibatasi untuk membeli maksimal 2 karung beras dengan harga Rp115.000. Gerakan pangan murah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan meringankan beban masyarakat. Program ini akan dilaksanakan di 8 kecamatan sekota Lubuk Linggau, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya GPM ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses beras dengan harga yang stabil dan juga terjangkau. Pemerintah Kota Lubuk Linggau terus berkomitmen untuk terus berupaya menjaga ketahanan pangan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bermanfaat dan juga tepat sasaran. Kodim 0406 Lubuk Linggau membuka pendaftaran untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, baik Bintara Gelombang 2 maupun Tamtama Gelombang 3. Pendaftaran ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk bergabung dengan TNI Angkatan Darat dan mengabdi kepada negara. Dandim 0406 Lubuk Linggau, Letkol Infantri Ari Prasetyo Widyobroto, menjelaskan bahwa pendaftaran ini gratis, tidak dipungut biaya. Beliau juga menyebutkan bahwa terdapat perubahan persyaratan yang memudahkan calon pendaftar, seperti batasan umur hingga 24 tahun dan tinggi badan minimal 158 cm. Kodim 0406 Lubuk Linggau telah melakukan sosialisasi pendaftaran melalui berbagai cara, termasuk pemasangan pamflet, brosur, banner, serta menggunakan media elektronik dan juga cetak. Calon pendaftar yang mengalami kesulitan saat validasi online dapat melapor ke Koramil terdekat untuk mendapatkan bantuan. Dandim juga menekankan bahwa calon anggota TNI Angkatan Darat harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan. Beliau juga berbagi pengalamannya sebagai prajurit TNI Angkatan Darat selama hampir 21 tahun, yang telah memberikannya banyak pengalaman berharga dan kesempatan untuk mengenal keberagaman di Indonesia. Bagi calon pendaftar, Dandim memberikan himbauan untuk memiliki semangat tinggi, mempersiapkan fisik sebaik mungkin, berdoa, dan meminta dukungan dari orang tua dan juga keluarga. Beliau juga menekankan pentingnya ketulusan, keikhlasan, dan kesiapan bertugas dimanapun dan kapanpun. Dengan pendaftaran ini, Kodim 0406 Lubuk Linggau berharap dapat menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan TNI Angkatan Darat dan mengabdi kepada negara. Seluruh peserta didik Taman Kanak-kanak dan Radatul Atfal Sekota Lubuk Linggau mengikuti kegiatan manasik haji di Taman Olahraga Megang. Kegiatan rutin tahunan ini mengusung tema mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semangat berhaji sejak dini. Ribuan peserta didampingi orang tua dan guru masing-masing sekolah, dengan total 34 TK berpartisipasi dalam program pembelajaran tersebut. Kegiatan manasik haji ini bertujuan untuk mengenalkan rukun Islam kelima kepada anak sejak dini. Diharapkan kelak anak-anak mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji yang sesungguhnya. Selain memperkenalkan prosesi haji, kegiatan ini juga mengajarkan adab, meningkatkan keterampilan motorik anak, serta mempererat silaturahmi antar sekolah di Kota Lubuk Linggau. Mau ganti kloter lain? Oke, ya. Silakan Arzu, Baitul Ilmi lewat sini bu, Sopa dulu bu, ke Sopa. Nah, mutar ke situ ya. Dari Sopa ke Marwah. Nanti ada lampu hijau disunahkan bagi laki-laki untuk lari-lari kecil. Bagi perempuan tidak apa-apa, berjalan cepat ya. Sebenarnya kita melaksanakan sa'i ini sebanyak 7 putaran dari Sopa ke Marwah. Itu dihitung 1, dari Marwah ke Sopa lagi itu dihitung 2.
Tapi dalam pelaksanaan ini anak pintar baju, anak pintar gabung ya. Pokoknya batas yang itu ya, dak. Batas yang di situ baju, baru kita ini. Insya Allah. Ya, atau Ya, amin. Baiklah, silakan beristirahat. Untuk lari-lari kecil. Tidak apa-apa, katanya. Nyusul. Namun, nah ya. lari-lari kecil. Ya, silakan. Sedikit lagi ya, semangat ya, sedikit lagi. Ibu-ibu yang gemuk lebih bagus juga lari-lari. Sedikit lagi, Bu. Lari-lari kecil ya, ayo. Rabbil warham wa'fu. Nah, dari lampu hijau ke lampu hijau. Ayo An-Nadia. Lari-lari. Sudah selesai. Nanti Lari-lari dari lampu hijau ke lampu hijau. selesai ya. Nah, lari-lari kecil. Dari lampu hijau ke lampu hijau. Pada melaksanakan sa'i di pilar hijau lari kecil ya. Rabbil fir warham wa'fu wa tasarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu azzul akram.